Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 6 Januari 2023, pukul 6 pagi lewat 26 menit di Indonesia Barat. Kemarin IHSG anjlok, ya. Ini grafik hariannya turun, lumayan lah ya. Cukup seru saya lihat ini komentar tentang ini ya. Tapi mari kita lihat lebih teliti ya. Kita lihat dulu grafik investor. Ini kelihatan bahwa garis biru mulai landai, garis putih sudah mulai turun, dan garis merah memang sudah turun. Jadi memang ini gejala yang sudah diperlihatkan bagi adanya suasana downtrend. Kalau lihat tiga grafik ini, memang pesannya adalah akan downtrend. Gejala awal dari bearish ya. Ini pesannya. Jadi sekarang mari kita lihat lebih lagi. Ternyata angka IHSG saat ini, kalau kita lihat ini adalah resisten yang support, landasan yang kuat. Jadi kalau mau turun ke bawah lagi, itu butuh usaha yang besar, artinya butuh banyak pihak yang jualan barang, baru bisa tembus ini. Tidak gampang, tidak gampang menembus resisten ini. Dilihat ya, sampai ke sini balik, sampai ke sini balik, ini belum sampai sudah balik, ini belum sampai sudah balik. Jadi memang ada ancaman downtrend, tapi untuk turun lebih jauh itu nggak mudah. Yang pertama. Kemudian seperti kita ketahui, IHSG ini kan utamanya disebabkan oleh asing. Satu faktor besarnya ya tentu tidak asing saja, tapi gerakan investor asing adalah satu faktor besar yang mempengaruhi IHSG. Mari kita lihat kondisi asing sekarang. Posisi asing ini, ya. Ini kita lihat daily dulu. Jadi memang asing di sini sejak September ya, banyak jualan. Jualan. Nah, sekarang kita lihat posisi mingguannya. Nah, kita lihat memang sejak September banyak jualan, tetapi sebetulnya sepanjang 2022 asing masuk banyak sekali. Jadi yang hijau ini banyak sekali dibanding yang keluar. Pernah keluar di sini tapi sudah kembali lagi. Pernah keluar di sini tapi sudah kembali lagi. Jadi yang kita perlu bandingkan adalah grafik ini, hijau ini dengan ini. Masih banyak sisa. Malah kalau saya lihat di RTI itu, saya lihat saja ya, saya tidak tayangkan. Untuk 1 tahun terakhir, ya, setahun terakhir itu hilang. Bentar ya, saya lihat.
untuk setahun terakhir, asing masih positif 60 triliun. Jadi setahun terakhir itu dari sini. Ya, jadi ini semua adalah kurang lebih 60 triliun. Memang di minggu ini, ya, di bulan ini ada keluar 3 bulan terakhir itu 14 triliun. 3 bulan terakhir dari bulan September ini. Kurang lebih dari sini ya. Kurang lebih aja ya. 14 triliun. Jadi dari porsi keluar masuk selama setahun terakhir ini, sebetulnya asing masih banyak di dalam. Jadi sampai per hari ini belum menakutkan. Apakah mereka akan keluar terus? Ini kan pertanyaannya begitu. Kita lihat lagi. Di sini keluarnya banyak ya minggu ini. Lalu mengecil. Mengecil. Kita lihat lagi harian. Ya, mengecil. Di sini banyak nih. Jadi justru banyaknya itu adalah di bulan Desember. Kenapa anjloknya sekarang? Ya ini yang kecil nih. Asing keluarnya sedikit bandingkan dengan ini. Ya. Ini data ya. Daily net foreign buy and sale. Di sini sedikit. Kalau mau jatuh dalam tuh di sini kan. Jadi ini membuat saya juga belum khawatir. Seperti tadi saya bilang, kalau mau turun lagi ke bawah, support, landasan yang tadi saya kasih lihat itu, butuh tenaga yang besar. Artinya, salah satunya adalah kalau asing jualan banyak. Jadi yang terjadi itu sebetulnya kemarin, ada yang jualan, lumayan, tapi nggak ada yang beli. Jadi orang memang dalam posisi belum mau belanja. Ya kenapa ya? Karena uang masih banyak di Amerika mungkin ya. Sekarang kita lihat volume lagi, volume uh, trading hari-hari. Ini volume ya, tidak ada yang luar biasa ini. Volume kecil saja. Kemudian kalau jadi artinya IHSG jatuh dalam dengan volume yang kecil saja. Nah, jadi ini uh, belum muncul sebagai tindakan panik jual. Saya belum lihat itu. Ya. Secara luas. Ini belum jadi tindakan panik jual secara luas. Ya kalau ada pihak yang banting-bantingan ya nggak tahu lah kita kan. Tapi intinya IHSG jatuh ini karena transaksi yang nggak terlalu besar. Biasa saja kita bandingkan ya dari hari sebelumnya. Malah boleh dibilang yang terkecil selama berapa bulan. Ya, selama lebih dari 6 bulan. Jadi saya tidak pada posisi khawatir atau panik. Saya sudah cek portofolio saya bukan loss, saya minus sekitar 5%. Utamanya karena BRMS bumi turun besar, kemudian tadinya saya mau tayangkan tapi nggak enak juga rasanya ya, seperti pamer. Tapi saya kasih lihat saja, saya bacain saja ya. Yang besar itu turun di minus ya, minus saya di BRMS itu karena saya punya cukup banyak, ada ya 85 juta, ini mungkin kira-kira
5.000 lot ya kurang lebih. Average saya di 170 turun ke 152, 10%, 11%. Kemudian bumi, tapi bumi saya tidak banyak, tidak sebanyak BRMS, turun 13%. Saya punya 167. Ini tidak mengkhawatirkan saya ya, karena BRMS ini saya kira begini, BRMS dan bumi ini ada juragannya. Ya. BRMS dan bumi itu ada juragannya yang bisa naikin harga kalau dia mau, gitu aja. Dan barangnya saya kira bagus karena BRMS ini jelas sedang expanding capacity, kemudian bumi ini juga jelas sedang pada manajemen yang lebih kuat, status keuangan yang kuat, cuma memang harga batu bara sekarang gonjang-ganjing. Tapi saya tidak khawatir. Bank BCA ini saya besar, saya sudah kasih tahu, saya ini minus 3%, 3,5%. Bank BCA juga saya tidak khawatir karena kalau yang ikuti tayangan saya, ya ini sudah saya tayangkan di sekitar pertengahan bulan lalu ya. Saya sampaikan bahwa saya banyak pegang Bank BCA karena saya anggap itu cash. Jadi memang saya sudah khawatir pada situasi gonjang-ganjing. Jadi saya pindah ke Bank BCA karena saya anggap cash. Biasanya kalau turunnya tidak sebanyak yang lain. Ya, dan kemarin turunnya cuma 1,5% kalau saya tidak salah Bank BCA. Ya, jadi bagi saya ini kesempatan. Artinya saya bisa jual Bank BCA saya beli misalnya BRMS saya tambah bisa atau bumi. Tapi belum, saya akan belum lakukan hari ini, saya nonton dulu. Antam saya ya cuma minus 0,5% ya, itu cuma sedikit juga, cuma 10 jutaan. Itu saja ya. Ada DMR tapi ini memang cuma dikit banget ya, cuma 14 juta rupiah, minus 11%, itu simpanan biar saja. Bank BRI juga sedikit, minus 3%. Jadi saya merasa tidak merasa khawatir dalam situasi per hari ini. Porto masih biasa bagi saya karena saya memang pedagang. Kalau Porto turun 5% ya biasa lah. Kalau nggak mau lihat Porto 5% ya jangan dagang saham. Itu aja kan. Justru suasana seperti ini adalah kesempatan untuk reposisi. Mana yang perlu dijual, yang turunnya dikit dijual, ambil barang bagus yang turun banyak. Ya, contohnya bagi saya yang konkret BRMS. Ya, saya mulai siap-siap ini untuk jual Bank BCA, ambil BRMS. Gitu. Karena BRMS saya ini turun 11%, 10%, 10, ya hampir 11%. Jadi ya mungkin saya akan jual sebagian Bank BCA, lalu tukar dengan BRMS. Misalnya ini belum, saya belum lakukan itu, belum akan lakukan juga, saya masih nonton. Oh ini ada lagi. MDKA saya positif, hampir 2%. Pakuan Jati ini lumayan banyak juga, tapi minus 2%. Nah, ini kan enak. Pakuan Jati minus 2%, BRMS minus 10%. Jadi saya bisa jual Pakuan Jati, tukar dengan BRMS. Gitu. Jadi, nah ini Telkom saya punya simpanannya agak parah ini, minus 8%. Tapi biar aja lah, ini memang simpanan. Lumayan juga ada 40 jutaan ya. Lainnya barang simpanan kecil-kecil. Ini Cevin ya cuma 5 juta, ada ESA saya sisain 1 juta ya. Goto saya menarik, saya masih positif 2%. Nah ini Goto menarik ini karena kemarin Goto saya harap ARB, jadi saya bid di 90. Tapi rupanya nggak dapat ya, karena turunnya cuma sampai 91. Saya sudah jual 96 ya, 1000 lot. Kemarin saya
mau beli, minta beli di 90 2.000 lot, tapi rupanya saya terlalu rendah nawar, terlalu pelit ya. Jadi nggak dapat. Mungkin hari ini Goto turun lagi, siapa tahu ya. Kalau 90 saya beli. Demikian. Jadi teman-teman, saya kira sebagai pedagang ya, kita harus biasa menghadapi hal seperti ini. Ini biasa. Itu sebabnya kita berdagang. Karena mengharapkan fluktuasi. Saya memang menyukai fluktuasi. Dan saya memang mengharapkan hal-hal seperti ini. Saya harapkan, ya mohon maaf bagi teman-teman yang sekarang fotonya repot ya. Tapi justru disinilah kita belajar kenapa kita perlu selalu berwaspada terhadap situasi yang buruk. Seperti saya sampaikan, kewaspadaan saya adalah uh, pertama cash, kedua adalah taruh lebih banyak di Bank BCA. Karena kalau Bank BCA saya turun pun saya nggak khawatir lah. Itu. Jadi saya belum pada posisi khawatir tentang IHSG, tapi memang ada gejala tadi, gejala dari awal dari sebuah downtrend ini tadi ya. Kita lihat lagi. Saya lihat bulanan ya. Ini agak terlalu berlebihan sebetulnya, tapi saya memang menggunakan hal ini. Kita lihat kurva biru dari grafik bulanan ini. Jarang turun ke bawah biru ini, kecuali di sini. Tapi sekali turun lama ya, setahun ini. Kemudian ini COVID jelas ya, juga setahun. Tapi kalau kita abaikan dua kasus khusus ini, harga selalu di atas, IHSG selalu di atas kurva biru. Jadi kurva biru ini kuat sekali, kecuali ada alasan yang luar biasa. Yang ini saya nggak ingat ini, 2016 ini apa saya nggak ingat. Pilpres juga bukan. Ini Jokowi sudah jadi presiden ya, 2016. Saya nggak ingat ini apa kejadiannya. Dan cukup lama ini, setahun ini, baru kembali ke atas si biru ini. Ya, the blue line, saya suka di garis ini. Nah, untuk turun ke bawah blue line-nya nggak gampang. Syaratnya tadi harus ada sesuatu yang luar biasa. Apakah situasi sekarang ekonomi kita akan hancur lebur? Saya nggak lihat begitu. Pertama, baru saja Sri Mulyani melaporkan bahwa tahun lalu defisit kita tidak sampai cuma sekitar 2,5%. Itu luar biasa sekali. Pemerintah kuat. Itu pun sudah bayar subsidi BBM 500 triliun. Ya, jadi umpamanya kita nggak bayar subsidi BBM, kita nggak bisa dibilang gitu lah ya. Tapi kita defisit sekitar 400 triliun, sedangkan subsidi BBM 500 triliun. Jadi saya kira kuat. Kemudian, saya kira sudah kita tahu bahwa ekonomi Indonesia saat ini bukan pasca, tengah-tengah Ukraina ini adalah salah satu ekonomi terkuat di dunia. Kita semua tahu itu, sudah sering dibahas di berita. Kemudian kita lihat lagi bahwa utamanya basis ekonomi kita itu kan kebanyakan di UMKM, masyarakat kecil. 50% lebih dari ekonomi kita itu adalah konsumsi. Artinya ekonomi rakyat ya. Dan ekonomi rakyat itu tidak terlalu terganggu oleh situasi mata uang. Ya tentu ada, tapi tidak membuat kita hancur atau tidak. Kemudian, the Fed sudah naik cukup tinggi. Mau naikin lagi ya bisa. Tapi tentu ada resiko juga bagi mereka. Dan saya dengar-dengar itu ya ada kemungkinan pertengahan tahun akan mulai diturunkan. Dan begitu the Fed mulai akan menurunkan bunganya, orang akan bergerak duluan. Ya, kapital dunia ini akan segera berputar mendahului. Jadi mungkin kita akan lihat, mungkin ya, saya kan bukan ahli ekonomi, ya bisa saja satu kuartal lagi kita akan lihat perubahan angin.
Jadi saya belum melihat alasan untuk menjatuhkan IHSG habis-habisan seperti ini dan seperti ini. Ya. The blue line still strong. Karena itu bagi saya sih ini kesempatan cari barang ya. Tadi saya sampaikan, saya lagi lihat tiap. Nah, yang mana barang yang bagus, yang dibanting murah. Jadi saya harap teman-teman tidak pada posisi terlalu parah portonya, dan saya harap tetap gembira. Karena inilah memang dunia pedagang saham. Kalau kita tidak siap secara mental untuk menghadapi seperti ini, wah repot ya. Dunia pedagang saham memang begini. Dan itu juga sebabnya saya pilih jadi pedagang, bukan investor. Saya pilih untuk bekerja dengan fluktuasi. Kalau teman-teman perhatikan, seluruh tayangan saya adalah mencoba berpikir, menganalisa fluktuasi. Saya bukan orang pinter, bukan juga pakar di bidang saham, tapi saya orang yang percaya kalau kita lakukan terus-menerus tiap hari, walaupun kelihatan sederhana, kita akan beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Dengan fluktuasi. Bagi saya itulah pilihan saya di bursa saham. Saya nggak tertarik untuk jadi Lokeng Hong yang beli barang murah terus tidur 5 tahun. Saya nggak tertarik. Lagian juga belum tentu umur saya nyampe 5 tahun lagi. Jadi bagi yang memilih jadi pedagang, ya harus siap dengan hal seperti ini. Saya juga pernah bilang dalam kanal saya, yang paling hebat itu bagi saya yang black belt itu adalah para scalper. Karena para scalper itu sore udah tutup, udah bersih. Ya, mereka selalu siap untuk menghadapi hari besok. Kalau saya memang nggak punya energi untuk jadi scalper itu, saya pasang stop loss saja hampir nggak pernah. Otomatis stop loss saya itu hampir nggak pernah. Ya, saya terlalu malas untuk itu, repot gitu. Pasang saham, pasang stop loss, nah, buat saya enggak lah. Ya, jadi saya bekerja ya seperti ini. Jarang sekali saya pasang otomatis stop loss. Nah kalau scalper kan pasti lihat peluang, lalu pasang stop loss. Terus sore udah bersih. Saya nggak sanggup kalau itu. Tapi menurut saya scalper adalah satu uh, strategi yang paling aman di usaha saham bagi yang pinter, bagi yang terlatih ya. Bagi yang terlatih. Nah, saya sih nggak ngerti lah. Menurut saya itu black belt. Yang berhasil di scalping itu pasti jagoan lah. Saya pilih jadi swing trader aja. Bukan juga investor. Ada saya invest kecil-kecil tuh. Ya kayak TAPG, kayak apa ya, ADMR, ini sedikit-sedikit. Ya itu buktinya sampai sekarang belum naik-naik tuh. Tapi karena saya udah menduga ya saya pegang dikit nggak ada masalah. Gitu. Jadi uh, menjadi bijak lah kalau mau jadi pedagang yang beneran, adaptasi dengan fluktuasi. Apa yang terjadi kemarin ini bukan apa-apa, hal yang sangat biasa yang kita harus membiasakan diri sebagai pedagang. Kalau enggak, repot Anda berdagang. Saya selalu bilang, gembiralah sebagai pedagang. Kalau Anda tidak gembira, ada yang salah. Saya terima hari ini, saya hampir 5% porto saya minus. Saya terima, nggak apa-apa. Apalagi sebagian besar itu Bank BCA. Ya memang sudah saya pikirin beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan kok di kanal saya. Kita memang perlu beradaptasi itu begitu. Wah ini cuacanya gonjang-ganjing, saya harus apa? Nah, barangkali teman-teman juga sering dengar saya bicaranya kejauhan. Ukraina lah, apa namanya, The Fed lah, APBN lah, ya, seperti kejauhan. Dan saya tahu banyak trader yang tidak mau melihat itu. Kalau scalper menurut saya wajar untuk tidak lihat itu. Scalper nggak perlu tahu APBN apa, nggak perlu mereka. Mereka cuma lihat grafik bergerak cepat. Dan itu bentuk bagus sudah. Saya nggak sanggup. Tapi kalau swing trader yang menunggu beberapa minggu, beberapa hari atau bulan, ya, itu harus menurut saya melihat itu karena itulah
suasana yang makro seperti itulah yang mendahului hancurnya harga saham. Harga satu nggak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, amblas itu enggak lah. Ya. Para juragan yang mengatur harga saham itu juga orang pinter, mereka nggak akan mau menjatuhkan harga saham kalau nggak ada alasannya. Kalau mereka nggak jatuhkan bisa, mau naikin bisa, tapi mereka memang memanfaatkan atau menunggangi berita untuk bermain dengan angka-angka. Jadi seluruh tindakan mereka akan kelihatan sebagai reasonable, beralasan. Jadi kita perlu tahu alasannya. Gitu. Saya tahu lah banyak teman yang bosen mendengarkan, karena saya nggak apa-apa juga, nggak didengar juga nggak apa-apa. Ini kan catatan pribadi saya sebetulnya. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kalau memang mau jadi swing trader, perhatikanlah makro. Kelihatan kejauhan nggak apa-apa. Lebih baik mikir kejauhan daripada mikir kedekatan. Yang menjadi kuliah umum. Jadi begitu. Gejala grafik tadi saya simpulkan lagi. Ini kelihatan ada gejala downtrend, gejala awal. Tetapi blue line cukup kuat. Ya. Tadi saya jelaskan juga ada support yang cukup kuat. Dan asing belum keluar, masih sedikit lah, masih banyak di dalam. Asing masih banyak. Jadi menarik untuk melihat yang terjadi beberapa hari ini, dan bagi saya sendiri ini saatnya bagi saya untuk reposisi, membalance foto saya, mengamati saham-saham yang jatuh, dan apakah saya ada minat untuk menukar barang. Demikian, semoga baik-baik saja semuanya, sehat selalu, salam.